Om Swastiastu. Saya, Pandai Ketut Intan Indrayani, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 Akuntansi dan Keuangan di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor UKG 2015 01 06 7798. Hari ini tanggal 18 Agustus tahun 2021 saya akan melaksanakan praktek uji kinerja. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ibu. Ibu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Sehat? Sehat, Bu. Saya Bu. Syukur kalau kalian sehat semua ya. Meskipun di situasi pandemi COVID, selalu prokes. Ingat, yang paling utama adalah cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, dan jaga imunitas tubuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silahkan Evita memimpin doa, Nak. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama untuk memanjatkan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Evita sudah memimpin doa. Ibu absen dulu. Kayaknya semua sudah hadir ya. Ibu ingatkan juga untuk mengisi presensi di link yang sudah Ibu kirim di WA. Dan untuk menghargai jasa para pahlawan, karena kemarin kita 17 Agustusan dan sepertinya untuk tahun ini 17 Agustusan tidak bisa dirayakan semeriah yang sebelumnya. Jadi kita hanya bisa menghargai jasa para pahlawan dengan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Anak-anak, minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang PPH pasal 21. Mungkin kalian masih ingat. Sebelum Ibu lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu pasal 26, Undang-Undang Pajak yang mengatur PPH pasal 21 itu Undang-Undang nomor berapa, Nak? Ya, silakan. Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1. Iya, ada yang lainnya enggak? Isinya tentang apa Undang-Undang nomor 36 itu? Isinya tentang tarif pajak sesuai dengan besar penghasilannya. Penghasilan sampai 50 juta, tarifnya 5%. Antar 50 juta sampai
250 juta tarifnya 15%. 250 juta sampai dengan 500 juta. Seperti yang disampaikan oleh Ayani, bahwa di Undang-Undang Nomor 36 itu memang diatur tentang tarif pajaknya PPh pasal 21. Belajar mengenai PPh pasal 26. Tapi sebelumnya Ibu ingin kalian memperhatikan beberapa slide gambar PPh pasal 26. Ini disampaikan oleh gambar nomor 1 ini. Ya, Bu. Ya, silakan. Gambar pertama itu gambar orang asing yang bekerja di Indonesia sesuai dengan PPh pasal 26 tentang pajak penghasilan luar negeri. Nah, ini gambar apa kira-kira yang ingin disampaikan? Bu, saya Bu. Ya, silakan. Gambar yang kedua. Ini gambar nomor 2 adalah event internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Ya, jadi atlet yang ikut kejuaraan ini juga banyak berasal dari luar negeri. Dari gambar-gambar yang Ibu sampaikan ini itu ada kaitannya dengan pembayaran pajak PPh pasal 26 yang dikaitkan dengan penghasilan yang mereka peroleh di Indonesia. Nah, adapun kompetensi dasar dari pelajaran ini adalah menerapkan pajak penghasilan orang pribadi, membuat laporan hasil perhitungan pajak penghasilan PPh orang pribadi, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah melalui tayangan video pembelajaran dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur penting penghasilan orang pribadi PPh pasal 26 sesuai peraturan perpajakan dengan benar. Nah, adapun manfaat yang kalian peroleh setelah mempelajari pajak penghasilan PPh pasal 26 yaitu kalian mengetahui bahwa orang asing yang tinggal di Indonesia juga membayar pajak. Dan nanti kalau kalian misalnya akan bekerja di luar negeri, kalian juga harus memperhatikan bahwa kalian pun harus membayar pajak di negara yang bersangkutan. Ya, dan adapun mekanisme pelaksanaan pembelajaran kali ini adalah pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk diskusi dan tanya jawab serta penugasan, dan selama proses pembelajaran keaktifan kalian itu dinilai. Semakin aktif kalian berdiskusi, semakin aktif kalian menjawab, itu juga akan mempengaruhi nilai yang kalian peroleh. Bagaimana? Kalian sudah siap belajar hari ini, Nak? Siap, Bu. Siap, Bu. Karena kalian sudah siap untuk belajar, Ibu akan men-share video pembelajaran tentang pajak penghasilan PPh pasal 26. Dan dari video yang Ibu tayangkan ini, kalian identifikasilah atau analisislah hal-hal penting yang berkaitan dengan unsur-unsur PPh pasal 26 dan
video tentang PPH pasal 26. Apakah ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan? Mungkin ada yang tidak kalian mengerti, silahkan ditanyakan. Saya Bu, Ya, silahkan. saya sama. Dari video yang saya tonton, ada mengenai dasar perhitungan pajaknya. Ada yang berbeda, ada yang penghasilan bruto dan ada yang penghasilan neto. Mohon penjelasannya Bu. Saya ingin memberikan tanggapan atas pertanyaan temannya. Dasar perhitungannya disesuaikan dengan jenis kegiatannya. Sebelum Ibu menjawab pertanyaan, silahkan kalian berdiskusi terlebih dahulu ya. Berdiskusi kalian adalah di kelompoknya, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kalian akan berdiskusi di ruang breakout di Zoom meeting ini. Baik anak-anak di kelompok A, tata cara diskusi kita kali ini adalah menyelesaikan LKPD, di mana LKPD itu ada pertanyaan yang harus kalian selesaikan sehubungan dengan subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan proses penghitungannya. Apakah ada dari yang diuraikan tadi di video sehubungan dengan yang ada di LKPD? Adakah pertanyaan yang perlu kalian sampaikan terkait dengan diskusi kelompok ini? Ayani, silakan. Bu, apa boleh saya membuat subjek pajak sama objek pajaknya saja? Silakan. Apabila hanya itu yang bisa kalian sampaikan di kelompok A, tidak jadi masalah ya. Silakan, Ibu hanya mengingatkan, carilah materinya yang banyak, boleh dari buku ataupun dari di internet, dan tetapkan nanti di akhir saat presentasi, tetapkan siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi. Silakan kalian lanjut diskusinya. Ibu akan beralih ke kelompok yang lainnya. Kelompok B, baik sehubungan dengan diskusi di kelompok B, kalian akan menyelesaikan nanti kasus atau kelengkapan yang ada di LKPD. Jadi di sana akan diuraikan beberapa hal yang perlu kalian selesaikan, yang perlu kalian jawab sehubungan dengan subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan proses pemotongannya. Jadi apakah dari uraian itu ada yang perlu kalian tanyakan? Bisa mencari semaksimal mungkin di buku paket ataupun di internet.
Dan yang terakhir, tetapkan siapa yang akan mempresentasikan hasilnya. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, silakan kalian lanjut diskusinya. Ibu akan beralih ke kelompok yang berikutnya. Recording in progress. Kelompok C. Baik, anggota kelompok C, kalian beranggotakan 4 orang. Nah, mekanisme diskusi kelompoknya adalah kalian akan menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Permintaan LKPD diikuti, kemudian selesaikanlah yang berhubungan dengan PPh pasal 26 seperti subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan proses pemotongannya. Nah, dari penjelasan yang ada di LKPD, apa ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan nggak sehubungan dengan proses diskusinya? Ada, Bu. Ya, silakan. Apa boleh hanya cara menghitungnya? Menyampaikan cara menghitungnya, boleh saja. Iya. Silakan kalian buat yang dipahami ya. Tadi kelompok A sudah subjek dan objeknya, kelompok B itu tentang tarif dan pemotongannya. Sedangkan nanti kelompok C berarti kalian lebih fokus di cara menghitungnya. Silakan kalian mencari di buku, paket, dan internet. Carilah informasi sebanyak mungkin. Ada pertanyaan lainnya enggak? Tidak ya? Baik, Ibu akan beralih ke kelompok yang berikutnya. Recording in progress. Bagaimana nak hasil diskusinya? Sudah siap dipresentasikan? Siap, Bu. Ya, baik. Nah, tapi sebelumnya biar tambah semangat diskusinya, kita isi dengan ice breaking dulu ya. Caranya adalah Ibu bertepuk tangan 1 kali, kalian 2 kali, Ibu 2 kali, kalian 1 kali. Jadi sambil melatih konsentrasi kalian, apakah masih bisa berkonsentrasi untuk belajar atau bagaimana? Silakan kalian boleh buka. Masih ada yang salah. Ingat, 1 kali, 2 kali, 2 kali, 1 kali. Ya, masih ada yang salah ya, tapi tidak apa-apa. Karena Ibu lihat muka kalian sudah cerah kembali. Sudah ada senyum-senyum simpul yang muncul ya. Nah, kita lanjut lagi ke yang berikut, kelompok A. Nah, silakan Ayani sebagai perwakilan dari kelompok A. Untuk hasil diskusi kelompok A adalah subjek penghasilan pajak atau PPh pasal 26 meliputi wilayah pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa penghasilan yang menjadi objek pajak dengan ketentuan wajib pajak luar negeri itu tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari. Objek pajak pasal 26. Objek pajak pasal penghasilan PPh pasal 26 meliputi dependen baik dengan jaminan pembayaran
pinjaman, royalti, sewa, dan pendapat lainnya yang terkait. Dan insentif yang terkait dengan jasa pekerjaan kegiatan, hadiah dan penghargaan, dan pensiun dan pembayaran berkala. Ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah ya. Terima kasih kelompok A atas analisisnya. Sebagai penghargaan kepada kelompok A, kita beri applause buat kelompok A. Silakan nak, tepuk tangan nak. Ya baik, kita kelompok C, silakan. Siapa yang mewakili? Saya Bu, Sri Padma. Ya silakan. Hasil diskusi kelompok kami yaitu setelah kami membaca dari internet, tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26. 1. PPh pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan. Untung yang mana? 2. Pemotongan PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 rangkap 3. A. Lembar pertama wajib pajak luar negeri. B. Lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak. C. Lembar ketiga untuk arsip pemotong. 3. PPh pasal 26 wajib disetorkan ke bank, persepsi atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau SP. Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. 4. SPT masa PPh pasal 26 dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua, dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KKP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Demikian yang dapat kami sampaikan atas diskusi tadi dari kelompok C. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kelompok C sudah memaparkan hasil diskusinya. Sama seperti kelompok A, silakan kita beri tepuk tangan untuk kelompok C. Nah, sekarang yang tertinggal hanya kelompok B. Siapa perwakilan dari kelompok B yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Oke, silakan. Baik, hasil diskusi kelompok kami, kelompok B, yaitu pemotongan pajak PPh pasal 26 meliputi badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri atau SPDN, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Tarif pajak adalah 20% dari penghasilan bruto. Demikian presentasi dari kelompok B. Saya ucapkan terima kasih. Ya, presentasi dari kelompok B sudah bagus ya. Silakan kita beri tepuk tangan untuk kelompok B. Baik, kelompok masing-masing kelompok sudah menyampaikan presentasinya, dan Ibu apresiasi ya karena hasilnya sesuai. Tadi kalian sudah berdiskusi di kelompoknya, kemudian sudah mengetahui apa saja unsur-unsur penting dari pajak penghasilan. Untuk kali ini Ibu akan menguji kemampuan kalian dalam menghitung PPh pasal 26. Sebelumnya Ibu share dulu. Nah, ini ada soal. Ibu bacakan soalnya. Seorang atlet dari Cina yang ikut mengambil bagian dari perlombaan lari maraton di Indonesia berhasil memperoleh hadiah uang tunai sebesar 150 juta. Atas penghasilan dari hadiah tersebut dikenakan PPh pasal 26. Hitunglah PPh pasal 26-nya. Siapa yang mau mencoba menjawab dari soal tersebut?
Silakan, siapa yang ingin mencoba menjawab? Ingat, tarifnya 20%. Siapa? Saya, Bu. Oh, dia silakan. Purnama. PPH pasal 26 sama dengan 20% dikali 150 juta sama dengan 30 juta. Dari penghasilan yang diterima oleh atlet dari Cina tersebut akan dipotong PPH pasal 26 sebesar 30 juta. Nah, ya. Diperoleh PPH-nya tinggal mengalihkan 20% dikalikan dengan 150 juta. Ya, bagus sekali Purnama. Silakan kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Bira Consulting. Mike tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Pada bulan April 2019, Mike memperoleh gaji sebesar 10.000 US dollar sebulan. Kurs yang berlaku adalah sebesar 14.000 per US dollar. Hitunglah PPH pasal 26-nya. Siapa yang ingin mencoba menjawab? Dikalikan dulu rupiahnya dengan kursnya dengan nilai dolarnya, kemudian baru dikalikan dengan tarif. Ayo, siapa yang berani mencoba? Penghasilan Mike sebulan 10 US dollar dikali 14.000 sama dengan 140 juta. PPH pasal 26 sama dengan 20% dikali 140 juta sama dengan 28 juta. Jadi PPH pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2019 adalah 28 juta rupiah. Ya, tepat sekali ya Ayani. Terima kasih Ayani sudah berani mencoba menjawab soal yang Ibu berikan. Silakan perhatikan lagi soal yang berikutnya. Soal 3. Alan Addison adalah seorang warga negara Inggris yang memiliki 25% saham atas PT Jaya Raya Indonesia. Tahun ini Alan menjual seluruh sahamnya senilai 8 miliar kepada Charles, seorang warga negara Argentina. Asumsikan tidak ada P3B antara Indonesia dan Argentina serta Inggris sehubungan dengan transaksi tersebut. Hitunglah PPH pasal 26. Silakan. Siapa yang berani mencoba? Ini kategorinya adalah pajak final. Bu, Ya, kembali lagi Ayani, silakan. PPH pasal 26 sama dengan 20% dikali 25% dikali 8 miliar sama dengan 400 miliar. 400 Itu hasil miliar? final. 400 juta. 400 juta, iya. Jadi ini kategorinya pajak final. Tinggal dikalikan 20% dari tarif dengan kalikan dengan kepemilikan sahamnya 25%, kemudian kalikan dengan harga sahamnya. Jadi dapat hasilnya, nak ya. Nah, dari yang sudah kalian lakukan, berdiskusi sudah, kemudian menjawab soal juga sudah. Apakah ada kesimpulan yang ingin kalian sampaikan? Atau kesimpulan apa yang ingin kalian sampaikan sehubungan dengan pembelajaran PPH pasal 26 ini? Silakan.
Saya Bu. Nah, Purnama ya, silakan. Tenaga asing yang bekerja di Indonesia tak lebih dari 183 hari dikenakan pajak sebesar 20% dan penghasilan brutonya, kecuali asal negaranya dari pekerja itu ada kerjasama P3P dengan Indonesia. Perhitungannya disesuaikan dengan tarif D1 P3P. Ya, berarti perhitungannya ditentukan dari P3P. Ada kesimpulan? Saya Bu. Ya, silakan Nareswari. Padma Nareswari ya. Ya. Setiap warga negara luar negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia wajib membayar pajak. Iya. Tidak hanya warga negara kita yang membayar pajak, tetapi warga negara asing yang tinggal tadi tidak lebih dari 183 hari juga harus membayar pajak. Nah, karena sudah waktu ya, silakan nanti anak-anak pelajari lagi materinya. Kemudian selesaikan soal-soal yang ada di Google Form. Nanti Ibu kirimkan linknya. Kemudian untuk pelajaran minggu depan di administrasi pajak itu tentang pengisian SSP, ya. Dan Ibu ucapkan terima kasih karena anak-anak sudah mengikuti pembelajarannya dengan baik dan dengan disiplin dari awal sampai akhir pelajaran. Silakan Ayani memimpin doa sebagai penutup dari pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak ya. Ibu akhiri dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Dadah. Dadah.